Kok lain memang orang Minang ko baradai. Syarat mengato adai memakai. Kecek syarat. Terlepas daripada khilafiah perbedaan para ulama yang ambo yakini, walau banyak mazhab mengatakan berpendapat, ambo yakini solat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Di mana dalil wajibnya? Yang pertama, syarat mengatur surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Ada 3 perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, dirikan solat, hukumnya kita sepakat wajib hukumnya. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, kita sepakat wajib hukumnya. Warka'u ma'ar rakiin, cerita tentang orang solat lagi. Warka'u ma'ar rakiin, apa maksudnya? Ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya? Solat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki, terutama orang yang balaga mengaku adai, santiang jo adai. Jangan balaga jadi nini mama alim ulama cerdik pandai. Kalau nak tiba subuh berjamaah otak gadang. Semestinya di Indonesia ko, bahkan di dunia ko, orang yang paling soleh, orang yang paling takwa semestinya orang Minangkabau. Sebab yang punya falsafah adai bahasa nijo syarat bahasa nijo kitabullah, syarat mengatur adai memakai, cuman orang Minang yang punya, orang Arab ni tak punya tu. Santiangnya orang Minangkabau ko, Pak. Santiang orang Minangkabau ko. Nah, terus yang tak sembahyang seminggu sekali tu orang tu. Yang hari-hari hidupnya juanjiang orangnya tu. Betul Ustaz, kasar namanya bui anjiang, tak perlu diterjemahkan wawaw. Kalau anjiang sebut anjiang, Pak. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-A'raf 176. Famathaluhu kamathalil kalbi. Orang yang lebih cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya rendah, perumpamaan mereka seperti anjing, kata Allah. Famathaluhu kamathalil kalbi. Tak perlu dibuat seperti wawaw. Allah katakan anjing, sebut anjing. Jangan awak berlebih bersantun, berlebih beradab, perlu awak merasa berlebih beradab daripada Allah Subhanahu wa taala. Caliak beko di rumah surah Al-A'raf 176. Allah sabut di situ anjing. Orang yang wakatunya habis untuk urusan dunia. Pai baburu talok jauh-jauh, menengah kaji nak talok, sama ju anjing kecil Allah. Maka tak heran kalau ada yang soto ju anjing sampai nak tahu mana orang mana anjing, sama ju bantuannya. Masyaallah muslimin. Mohon maaf, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kaji kau harus sampaikan dia apa? Dia orang Minangko yang bercalik lah banyak makan basi. Basi pakak, basi turiak, basi mada. Kok cerita di rantau nak tangguang orang Minangko yang paling santiang agamanya. Oh, kami orang Minang nak kata gadai akidah kami doh. Alun tak gadai akidah sembahyang seminggu sekali. Alun tak gadai, alun pindah agama tu sembahyang seminggu sekali. Alun pindah agama tu juanjiang jo hidup sehari-hari. Kok berang yang punya anjing, kok berang seorang je lah. Kok mati tagang seorang je lah. Bila ketobat lah, bila kesadar je lah. Mujuar musaji kau tak ada yang buat anjing. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Tauhid. Apa tauhid itu? Segala sesuatu yang dianggap, yang disamakan dengan kedudukan Allah sebagai Tuhan. Yang lebih dicintai, yang lebih ditaati, yang lebih ditakuti. Tempat bergantung yang dianggap bisa mendatangkan rezeki, yang dianggap bisa menahan gunung Merapi. Ya, seperti gunung Merapi di Jawa, ada Mbah Marijan katanya penjaga kunci pintu gunung Merapi. Di gunung Merapi kok saya kuncinya dipegang datuk saya macik kuncinya tu. Masyaallah muslimin segadang kuncinya tu. Menganggap bisa menghindarkan bencana. Itu semuanya tauhid. Dukun-dukun itu tauhid tu. Santiang lo dukun tu taunya pitih orang hilang di mata saleknya tahu dukun tu. Setan dukun tu, masyaallah muslimin. Oh bahas pegale kadai balabo pajang foto tuanku Salih sanakmu di Pariaman. Setan tu, masyaallah muslimin. Tauhid.
Bahkan mungkin foto Tuanku Salih lebih bisa mendatangkan rezeki. Kalau boleh memajang foto, tunggu foto Yesus awak pajang leh. Yesus tu kan Nabi tu. Ha? Walau yang disalib itu bukan Yesus yang sebenarnya, bukan Nabi Isa yang sebenarnya. Masyaallah muslimin, kau kaji yang harus disampaikan. Kareh memang karena apa? Banyak orang Islam lah kareh, hatinya lebih kareh pada batu leh. Kemudian yang kedua masyaallah muslimin, Tuhan yang batil, sesat dan menyesatkan adalah al-alihah. Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya? Malam pak di waktu subuh jago solat kamu saji, atau tidur di rumah, atau solat di rumah? Oh dek dingin di Sungai Puah kok dingin, di Pariaman ialah angin. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di masa Nabi ada Bilal yang pertama namanya Bilal. Di masa Nabi itu dua masyaallah muslimin. Karena di masa Nabi memang azan subuh itu 2 kali. Ya, azan pertama untuk menjaguan orang untuk solat tahajud atau puas untuk sahur. Azan kedua baru masuknya waktu solat. Azan pertama dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Siapa Abdullah bin Umi Maktum? Kau sahabat Nabi. Dek beliau kolah perantaraannya turun surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa. Lah gaya kecilnya bersobat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau tahu aku orang tua yang buta. Aku orang tua yang buta, kata Abdullah bin Umi Maktum. Rumahku jauh dari masjid. Jalan ke masjid berliku-liku. Banyak binatang berbisa, ular, kalajengking, ya, sipasan. Tidak ada orang yang senantiasa menuntunku ke masjid. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Orang buta gaek, rumah jauh, tidak ada ondan, tidak ada sepeda, tidak ada ojek. Batanya meminta ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Kata Rasulullah, apakah kau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Dun sana ambo, yang orang Minangkabau, yang keceknya orang Baradai, orang gaek buto, meminta ke Nabi untuk keringanan solat di rumah. Jangan kecek kajian bo kareh, suara moyo kareh sebab mo lahir di Medan, tinggal di Pariaman, ya, darah Batak bersambung bersujadah Pariaman, makanya kareh suara mo. Tapi amo tak pernah seperti Rasulullah. Kecek Rasulullah, datang orang buto kecek Rasulullah meminta keringanan sembahyang di rumah. Kecek Rasulullah, apakah kau mendengar suara azan? Dengar Rasulullah. Tidak ada keringanan bagimu untuk solat di rumahmu. Orang tua buta tidak dapat keringanan solat di rumah. Hei kalian para pemuda, sehat, rumah dekat masjid, mobil mewah banyak, motor banyak, kekayaan banyak, tidak ke masjid. Kau lebih buta daripada Abdullah bin Umi Maktum. Rumah bertetangga dengan masjid, kalau istilah orang tinggal mulumpek, dia tiba di masjid. Indak jo barang kek leh. Di riwayat yang lain Rasulullah menegaskan, aku ingin. Memang Rasulullah berkeinginan, belum dilakukannya, tapi beliau ingin. Apa keinginan beliau? Aku tunjuk salah seorang menjadi imam. Kumandangan qomat, aku tunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku ingin berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang sehat, balik, berakal, masih berada di rumah, sementara masjid telah mengumandangkan qomatnya, mereka masih berada di rumah, aku bakar rumah mereka. Kok nyampang idui awak di masa Rasulullah, ba'a rumah awak kini. Kok ingatnya ialah lagi ke surau, kok ayahnya lagi surau, anak mudanya, anak lajangnya. Hei pemuda, di mana kalian waktu subuh? Demi pacar namuah pai bajawah-jawah bau hujan demi pacarnya. Demi Allah,
Main game talok sampai malaki subuh. Masuk waktu subuh, pulang pai lalok, bukan pai sembayang. Abdullah bin Umi Maktum, orang gaek nan buto, ndak dapat keringanan solat di rumah. Siawak. Maka benarlah kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik. Mengaku-ngaku Islam, mengaku-ngaku cinta Allah, cinta Nabi, cinta kitab Al-Quran, tapi berat mendatangi solat Isya dan subuh berjamaah. Siapa yang tidak mendatangi solat Isya dan subuh berjamaah, kata Rasulullah, orang munafik.